Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan belajar dan mensimulasikan mengenai meta-analisis, khususnya meta-analisis mengenai generalization reliabilitas ya. Jadi mengeneralisasi dari reliabilitas suatu instrumen. Nah, instrumen yang akan kita generalisasi reliabilitasnya itu adalah instrumen adaptabilitas karir. Nah, instrumen ini instrumen yang saya ambil itu adalah instrumen adaptabilitas karir yang dikembangkan oleh John Savickas di tahun 2012. Lalu kemudian setelah dia kembangkan instrumen ini atau skala ini, itu kemudian ada begitu banyak adaptasi yang dilakukan oleh ahli-ahli lain ke dalam versi dari negara masing-masing. Nah, untuk melakukan meta-analisis ini, tentu saja hal pertama yang harus dilakukan itu adalah mengumpulkan data-data ya, atau mengumpulkan artikel-artikel ya yang membahas mengenai pengembangan adaptabilitas karir ini ya, termasuk dengan pengadaptasian skala ini ke dalam versi dari negaranya masing-masing. Nah, jadi saya sudah mengumpulkan begitu banyak artikel ya yang membahas tentang adaptabilitas karir ini ya, itu sudah banyak saya kumpulkan dan saya buat seperti ini di Excel ya. Itu dari berbagai negara ya. Ini dari berbagai negara, mulai dari negara-negara yang ada di benua Eropa maupun di Asia, Afrika maupun Amerika ya. Nah, jadi di negara-negara ini skala adaptabilitas karir ini sudah diadaptasi sesuai dengan bahasa dari negara masing-masing ya. Lalu kemudian digunakan untuk mengukur adaptabilitas karir dari sampel atau subjek di negaranya masing-masing. Nah, karena di sini yang saya ambil itu adalah nilai yang saya teliti nanti adalah generalisasi dari reliabilitasnya. Oleh karena itu data yang harus dimiliki ya untuk melakukan meta analisis ini itu antara lain itu adalah ini jumlah sampel ya. Tentu saja di artikel-artikel itu harus memiliki data mengenai jumlah sampel. Lalu yang kedua, data mengenai reliabilitasnya. Nah, di sini saya menggunakan nilai reliabilitas dari Alpha Cronbach. Oleh karena itu, artikel-artikel itu harus memiliki data reliabilitas, khususnya reliabilitas dari Alpha Cronbach. Lalu juga harus memuat data jumlah item. Nah, kalau misalnya ketiga data ini ada, maka bisa kita lakukan meta analisisnya. Dan ini saya sudah kumpulkan berbagai data ya atau berbagai artikel ya yang membahas mengenai pengembangan maupun adaptasi dari skala adaptabilitas karir yang dikembangkan oleh Savickas ya. Nah, skala adaptabilitas karir yang saya gunakan ini adalah skala adaptabilitas karir yang berjumlah 24 item. Karena kita tahu bahwa Savickas sendiri juga sudah mengembangkan skala adaptabilitas karir yang versi yang singkat atau versi yang lebih singkat yang mungkin yang terdiri dari sekitar 12 atau 13 item ya.
Jadi dibuat lebih versi yang lebih singkat gitu. Nah, tapi di penelitian kali ini saya menggunakan 24 item. Nah, lalu Safiqa sendiri itu membagi jam menjadi 4 subskala. Jadi skala besarnya itu adalah skala adaptabilitas karir, tetapi dia membaginya menjadi 4 subskala, ya. Nah, itu yang dia namakan, yang pertama itu adalah concern, ya. Nah, subskala concern. Lalu yang kedua itu adalah subskala confidence. Lalu yang ketiga subskala control. Dan yang keempat itu adalah subskala curiosity. Nah, jadi itu ya. Jadi skala yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah skala adaptabilitas karir yang berjumlah 24 item dengan 4 subskala. Karena kita tahu bahwa Safiqa ini juga, atau ada ahli lain juga yang sudah mengembangkan skala adaptabilitas karir ini yang disederhanakan menjadi hanya sekitar 12 item, mungkin saya kurang tahu. Lalu ada juga yang memasukkan subskala yang lain, ya, atau ada penambahan subskala. Nah, salah satunya itu ada yang menambahkan subskala cooperation kalau tidak salah, ya. Cooperation dimasukkan menjadi subskala yang kelima. Tapi di sini saya hanya menggunakan yang 4 subskala ini, ya. Nah, itu jadi saya sudah masukkan ke Excel seperti ini, ya. Masukkan ke Excel seperti ini untuk semua 4 subskala ini. Nah, masing-masing subskala itu jumlah itemnya adalah 6, ya. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 24. Nah, oleh karena itu di jumlah item itu untuk setiap subskala itu tentu saja kita menulisnya 6, ya, bukan 24. Nah, lalu di sini, lalu untuk variabel moderatornya, ya, itu saya menggunakan ini. Negara ini, ya. Negara ini saya gunakan, tapi saya buat menjadi moderator dengan tipe kategorial, ya. Dengan tipe kategorial. Nah, di sini saya buat kategorinya itu adalah kategori benua, ya. Nah, jadi negara-negara misalnya Islandia ini tentu saja dia ini kan benuanya Eropa. Jadi ada 4 benua, ya. Ada 4 benua, yaitu benua Eropa, lalu benua Asia, benua Afrika, dan benua Amerika. Nah, jadi untuk negara yang ada di benua Eropa saya kodekan menjadi 1. Nah, yang negara yang di Asia maka saya kodekan menjadi 2. Lalu negara yang di Amerika saya kodekan menjadi 3, ya. Sedangkan negara yang ada di benua Afrika saya kodekan menjadi 4. Nah, jadi itu akan menjadi variabel moderatornya. Nah, ini jadi sudah saya masukkan seperti ini semuanya, ya. Nah, untuk sebagai penelitian awal, ya, atau ya pra penelitiannya itu saya melihat bahwa dari keempat subskala ini, ya, ketika saya meneliti dan membaca setiap artikel yang mengenai pengembangan atau pengadaptasian adaptabilitas karir ini, ya, skala adaptabilitas karir ini, dari 4 subskala ini itu terlihat nampak bahwa subskala kontrol itu hampir di setiap negara, ya, subskala kontrol ini menghasilkan nilai reliabilitas yang lebih rendah dibandingkan subskala yang lain. Jadi penelitian awalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam meta analisis ini kita akan melihat, ya, efek size dari masing-masing subskala ini. Kita akan melihat efek size dari masing-masing subskala, dan juga kita akan melihat apakah penelitian mengenai adaptabilitas karir ini, khususnya reliabilitasnya ini, apakah heterogen atau tidak, ya. Penelitiannya ini heterogen atau tidak. Nah, heterogen dalam arti studinya itu heterogen,
negaranya juga heterogen, lalu nilai reliabilitas yang dihasilkan pun heterogen, jumlah sampelnya heterogen. Nah, itu yang bisa dilihat ya. Nah, untuk penelitian awal seperti itu ya. Jadi terlihat bahwa beberapa penelitian itu di beberapa negara mengenai pengembangan dan adaptasi dari skala adaptabilitas skala ini itu menghasilkan nilai reliabilitas untuk subskala kontrol itu yang lebih rendah dibandingkan subskala yang lain. Nah, tentu saja di meta analisis ini kita akan melihat efek size dari masing-masing subskala dan juga heterogenitasnya ya. Jadi kita hanya akan melihat dua itu ya, efek size dan juga heterogenitasnya. Nah, mungkin ditambah dengan nanti nilai moderatornya. Bagaimana kalau kita memasukkan nilai variabel moderatornya ya. Kita mau lihat apakah variabel moderatornya ini signifikan mempengaruhi heterogenitas dari penelitian ini ya, atau heterogenitas dari data meta analisis ini. Nah, jadi sudah seperti ini ya, kita sudah buat seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan mengujinya ya, menguji efek size dan juga heterogenitasnya ini menggunakan software Jamovi. Nah, ini saya menggunakan software Jamovi. Nah, tentu saja karena ini ada 4 subskala, maka kita akan uji satu-satu gitu ya. Kita akan menguji satu-satu tiap subskalanya. Oke, yang pertama mungkin kita akan menguji concern terlebih dahulu ya. Concern terlebih dahulu. Ya. Di concern saya masukkan. Oke, sudah masuk seperti ini concern. Nah, sini saya akan mengubah dulu jenis variabelnya. Jumlah sampel ini jadinya continuous, lalu jumlah item juga continuous. Oke, nah sudah seperti ini. Oke, sekarang kita mulai mengujinya. Yang pertama kita masuk ke ini, ke menu Analyze Measure yang ini. Lalu kita pilih yang Reliability Generalization. Nah, di sini kita lihat ada berbagai macam meta analisis ya. Ada yang correlation coefficient, ada yang dichotomous model, effect size. Nah, kalau dichotomous model ini mungkin meta analisis untuk data-data yang sifatnya dikotomi ya. Data-data dikotomi mungkin bisa. Lalu ada effect size dan sampling variance, mean difference, proportions, reliability generalization. Nah, di sini saya menggunakan reliability generalization. Saya masukkan. Nah, ini saya akan masukkan. Pertama-tama saya masukkan Cronbach alpha-nya. Yang ini korelasi alpha saya masukkan. Lalu untuk jumlah sampelnya di sini sample size. Jumlah itemnya itu adalah ini number of item. Lalu studinya itu masuk di sini. Nah, ini hasilnya sudah ada ya. Hasilnya sudah ada, tapi saya mau lihat dulu. Ya, model estimatornya kita pakai ini saja ya, restricted maximum likelihood. Lalu model measure-nya raw alpha values. Nah, sekarang kita mulai membaca hasilnya. Nah, kita lihat di sini itu random effect model. Nah, untuk penelitian meta analisis ini memang akan lebih banyak menggunakan random effect model dibandingkan fixed effect yang ini ya. Nah, karena memang sulit sekali untuk menghasilkan data-data, misalnya data-data reliabilitas ini yang fix ya, yang antar satu data dengan yang lainnya itu sama gitu kan. Itu kan akan sulit. Pasti antar satu data dengan data yang lain itu kan pasti berbeda. Maka pasti akan menggunakan random effect model seperti ini. Nah, di sini kita lihat nilai estimate-nya itu 0,836. Lalu
p-value-nya itu adalah lebih kecil dari 0,01. Artinya ini signifikan ya. Nah, ini apa namanya? Datanya signifikan. Reliability generalization-nya signifikan. Estimate-nya itu adalah 0,836. Nah, estimate ini sama dengan rata-rata untuk reliabilitasnya. Jadi dari semua data yang kita miliki, reliabilitas itu khususnya untuk subskala concern ini, itu kalau dirata-ratakan menjadi 0,836. Artinya reliabilitas dari subskala concern ini itu rata-ratanya tinggi ya, 0,836. Ini berarti reliabilitasnya itu rata-ratanya tinggi ya. Untuk semua data itu rata-rata tinggi gitu ya. Rata-rata tinggi. Jadi ini rata-ratanya 0,836 dan signifikan. Lalu kita melihat di data heterogeneity statistik ini untuk melihat heterogenitas datanya ya. Nah, di sini kita lihat nilai p-value-nya. P-value-nya itu di bawah 0,0001, bahkan di bawah dari 0,05. Artinya ini signifikan. Signifikan artinya heterogen gitu ya. Datanya ini heterogen. Nah, kita juga bisa melihat dari nilai ini, I kuadratnya ini. Nah, nilai I kuadrat ini itu memperlihatkan nilai heterogenitasnya. Kalau misalnya nilainya ini di atas 50%, maka itu menandakan ada data ini heterogen ya. Data ini heterogen. Di sini kita lihat nilainya itu 96,27%, artinya data kita ini heterogen. Data kita ini heterogen. Itu. Nah, ini cuma data detail dari yang ini ya, yang di atas ini. Jadi tidak perlu kita baca. Jadi kita hanya akan membaca itu ya, heterogen ini ya. Nah, karena data ini heterogen, maka kita akan memasukkan variabel moderatornya untuk kita lihat apakah variabel moderatornya ini signifikan mempengaruhi heterogenitas data ini ya. Mempengaruhi heterogenitas data ini. Nah, karena itu saya memasukkan ini. Saya pilih dulu moderator type-nya menjadi kategorikal, karena tadi memang kita menggunakan data kategorikal. Lalu saya masukkan kode benuanya di sini. Nah, di sini kita lihat di moderator ini p-value-nya itu di bawah 0,01 atau bahkan di bawah 0,05. Artinya memang moderator ini itu variabel moderatornya ini signifikan ya. Signifikan mempengaruhi heterogenitas datanya. Nah, itu jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau untuk subskala concern ya, subskala concern. Ya, ini subskala concern. Jadi subskala concern ini kita lihat tadi itu effect size-nya itu adalah ya, ini effect size-nya itu adalah 0,836. Ya, ini effect size-nya. Effect size-nya 0,836 signifikan. Lalu heterogenitasnya itu juga signifikan. Nilainya 96,27%, artinya heterogenitasnya tinggi ya. Heterogenitasnya tinggi sampai 96,27%. Nah, juga nilai moderatornya juga signifikan mempengaruhi ya. Mempengaruhi heterogenitasnya. Oke, ini kalau concernnya. Sekarang kita akan beralih ke subskala yang lain, yaitu confidence. Kita akan ke confidence. Kita lihat confidence yang ini ya, confidence. Oke, ini saya ubah dulu menjadi continue. Lalu ini juga saya ubah menjadi continue. Oke, sudah. Lalu kita ke measure, lalu kita pilih reliability generalization. Kita masukkan studi di sini, studi label, jumlah sampel di sample size, Cronbach alpha-nya di sini, jumlah itemnya di sini. Nah, lalu kita pakai yang tetap restricted maximum likelihood, lalu raw alpha values. Nah, di sini kita lihat nilai effect size-nya itu adalah ya, untuk confidence ini nilai effect size-nya adalah 0,855. Termasuk tinggi sekali ya, sangat tinggi ini ya. Jadi
reliability generalization-nya untuk subskala confidence ini adalah 0,855. Effect size-nya 0,855 dan termasuk sangat tinggi ya. Sangat tinggi sekali. Lalu signifikan ya, value-nya di bawah 0,05. Lalu untuk heterogenitasnya itu sebesar signifikan dan nilainya sebesar 96,51. Jadi sangat tinggi juga ya. Nah, kalau yang concern tadi itu adalah 96 juga ya, 96 ya, concern juga 96, 96,51, sedangkan concern itu tadi 96,27. Artinya confidence ini ya, subskala confidence ini heterogenitasnya lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit dibandingkan yang concernnya. Lalu kalau untuk effect size-nya itu confidence-nya 0,855, sedangkan untuk concern itu 0,836. Artinya effect size dari confidence ini lebih tinggi ya, lebih tinggi dibanding yang concern. Oke, nah karena dia heterogen maka kita juga memasukkan moderatornya. Apakah moderatornya signifikan mempengaruhi atau tidak? Kita lihat, kita masukkan. Nah, ternyata kita lihat value-nya di bawah 0,05. Artinya moderator ini memang signifikan mempengaruhi heterogenitas datanya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk yang untuk yang confidence. Sekarang kita beralih ke, saya lihat dulu datanya, kita beralih ke yang kontrol. Nah, yang kontrol ini kan di penelitian awal itu saya katakan bahwa di beberapa penelitian mengenai adaptasi dari skala adaptabilitas skala ini, di beberapa penelitian itu menghasilkan nilai reliabilitas untuk subskala kontrol ini lebih rendah dibandingkan nilai reliabilitas dari subskala yang lain. Nah, kita akan lihat effect size-nya. Apakah betul lebih rendah dari effect size subskala yang lain atau tidak. Nah, ini kontrol. Nah, ini saya ubah dulu. Continuous. Ini juga jadi continuous. Oke, sudah. Sekarang kita mulai mengujinya. Reliability, generalization. Lalu studi kita masukkan di studi label. Jumlah sampel kita masuk di sample size. Korelasi alpha kita masuk di Cronbach alpha. Jumlah item kita masukkan di number of item. Lalu untuk estimatornya tetap ini. Nah, di sini kita lihat ternyata effect size-nya adalah 0,786. Artinya memang dugaan kita benar ya. Dugaan kita benar bahwa subskala kontrol ini memiliki reliabilitas yang memiliki data-data reliabilitas yang lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan subskala yang lain. Nah, dan ketika kita menguji effect size-nya menggunakan meta analisis ini, ternyata benar ya dugaan kita bahwa memang effect size-nya itu rendah gitu ya, lebih rendah daripada effect size dari subskala yang lain. Misalnya confident itu kan effect size-nya 0,855. Lalu concern itu effect size-nya 0,836. Nah, sedangkan kontrol cuma 0,786. Walaupun memang dia juga signifikan ya. Nah, dari sini kan bisa kemudian kita menduga bahwa memang di subskala kontrol ini itu konsistensi hasil penelitiannya ya, konsistensi hasil penelitian untuk subskala kontrol ini itu konsistensinya itu lebih rendah dibandingkan subskala yang lain. Itu kalau kita mau simpulkan ya, kita bisa menyimpulkan bahwa konsistensi penelitian dari
subskala kontrol ini itu lebih rendah dibandingkan konsistensi dari penelitian untuk subskala yang lain. Karena kita tahu bahwa reliabilitas itu kan berbicara mengenai konsistensi ya. Nah, walaupun ada juga yang lain mengatakan reliabilitas juga berbicara mengenai variasi data. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa subskala kontrol ini memiliki konsistensi penelitian yang lebih rendah dibandingkan subskala yang lain. Nah, kalau kita mau bicara mengenai variasi data juga bisa dikatakan subskala kontrol ini hasil penelitian untuk subskala kontrol ini variasi datanya itu tidak lebih bervariasi dibandingkan hasil penelitian dari subskala yang lain. Nah, karena kita lihat effect size-nya itu 0,7 ya, tidak sampai 0,8 gitu ya. Walaupun memang dia signifikan gitu. Lalu kita lihat untuk heterogenitasnya itu juga signifikan dan heterogenitasnya juga tinggi ya, 97,08. Nah, sekarang kita mau lihat apakah variabel moderatornya juga signifikan ya mempengaruhi. Nah, kita lihat. Ya, memang variabel moderatornya juga signifikan mempengaruhi. Kita lihat variabel moderatornya juga signifikan mempengaruhi. Oke, ini kalau kontrol ya, subskala kontrol. Nah, sekarang kita ke subskala yang terakhir yaitu curiosity ya, keingintahuan ya. Curiosity, keingintahuan. Nah, di sini saya mau ganti dulu ini ya. Menjadi continuous. Oh, salah. Menjadi continuous, lalu jumlah sampelnya juga saya ganti jadi continuous. Oke. Nah, sekarang kita mulai mengujinya. Oke, di studi label, jumlah sampel di sample size, korelasi alpha di alpha count bar, jumlah item di sini. Oke. Nah, untuk estimatornya tetap sama. Nah, di sini kita lihat bahwa effect size-nya untuk subskala curiosity itu 0,820. Ya. Nah, jadi setelah kita sudah menguji semua subskalanya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di antara 4 subskala ini ya effect size yang paling terkecil itu adalah effect size dari subskala kontrol. Ya, karena kita lihat tadi subskala kontrol itu effect size-nya hanya 0,786, tidak sampai 0,8. Sedangkan subskala yang lain itu di atas 0,8 ya. Nah, itu. Lalu kita lihat ini effect size-nya signifikan. Lalu untuk heterogeneity statistiknya itu juga signifikan, 97 ya, 97. Ya. Nilai heterogenitasnya 97,14. Jadi kesimpulannya itu di semua subskala ini nilai heterogenitasnya itu semuanya di atas 90 ya, bahkan di atas 97 ya. Kita lihat kontrol juga 97. Oh, di sini confidence 96 ya. Nilai heterogenitas dari confidence itu 96, tidak sampai 97. Kalau yang concern juga 96. Jadi kita melihat, jadi walaupun kita lihat di curiosity ini 97,14, sedangkan kontrol itu 97,8. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil mengenai nilai heterogenitas ini. Jadi nilai heterogenitas ini itu ternyata yang paling terendah itu adalah untuk subskala dari subskala concern ya. Concern ini dia heterogenitasnya yang paling rendah. Nah, sedangkan kontrol ini dia lumayan tinggi 97 ya, melebihi subskala dari
concern dan confidence. Nah, artinya bahwa walaupun subskala kontrol ini menghasilkan efek size yang lebih rendah dibandingkan subskala yang lain, tetapi untuk heterogenitas datanya itu ternyata dia lebih tinggi dibandingkan dua subskala yang lain. Ya, dia lebih tinggi. Artinya subskala kontrol ini heterogenitas datanya itu lebih tinggi dibandingkan subskala confidence dan concern. Walaupun confidence dan concern ini nilai efek size-nya itu lebih tinggi dari nilai efek size dari subskala kontrol. Nah, sekarang kita mau lihat untuk curiosity yang terakhir tadi, apakah variabel moderatornya itu mempengaruhi atau tidak ya? Signifikan mempengaruhi atau tidak? Ya, ternyata dia signifikan mempengaruhi ya. Dia signifikan mempengaruhi. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya pembahasan kita mengenai meta-analisis, khususnya untuk reliability generalization ya, mengeneralisasi nilai reliabilitas ya dari data, khususnya data mengenai pengembangan dan juga adaptasi dari skala adaptabilitas karir. Nah, yang kita lihat pada video ini mengenai efek size-nya dan juga heterogenitas datanya. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Meta-analisis ini, penelitian mengenai meta-analisis ini bisa kita lakukan juga misalnya untuk tugas akhir kita atau membuat sebuah artikel. Apalagi di zaman-zaman pandemi seperti ini kan kita sulit membuat penelitian lapangan ya. Nah, sehingga penelitiannya terkait literatur review ya, khususnya meta-analisis ini bisa kita gunakan untuk penelitian kita, baik itu membuat tugas akhir maupun membuat paper atau artikel. Oke, saya kira demikian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.